Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Politeknik Caltex Riau dari program studi Bisnis Digital. Kami dari kelompok 5 ingin berbagi proses dokumentasi wawancara kami dalam rangka proyek ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan Dani Christian Gultom, Mai Abdi Makrifatullah, Rihadatul Bevi, Muhammad Adit Rizal, dan Iskandar Hafiz Ibadillah. Wawancara ini kami lakukan di Pekanbaru Riau, tepatnya di kantor PT Gandaera Hendana, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Narasumber kami kali ini adalah Bapak Randy Lubis, selaku HRD Manager yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia. Di awal wawancara, kami mulai dengan membahas topik perencanaan sumber daya manusia. Pak Randy menjelaskan bagaimana perusahaan menyusun rencana kebutuhan karyawan setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, efisiensi kerja, dan target produksi perusahaan. Menurut beliau, perencanaan ini sangat penting agar jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang dan juga tidak lebih. Selanjutnya, kami masuk ke pembahasan tentang analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Di sini, Pak Randy menjelaskan bahwa setiap posisi kerja harus punya deskripsi dan spesifikasi yang jelas. Biasanya, bagian HR bekerja sama dengan kepala divisi untuk membuat deskripsi tersebut. Beliau juga menekankan pentingnya mengenali karyawan yang punya potensi besar agar bisa dibina dan dikembangkan menjadi pemimpin di masa depan. Lalu, kami bertanya soal proses rekrutmen. Ternyata, perusahaan menggunakan berbagai jalur, mulai dari rekrutmen terbuka, rekomendasi internal, hingga kerjasama dengan kampus atau lembaga kepelatihan. Proses rekrutmen ini biasanya diikuti dengan tahapan seleksi yang cukup ketat, seperti seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan uji kompetensi sesuai bidang masing-masing. Setelah proses rekrutmen dan seleksi, kami juga menggali informasi tentang orientasi dan penempatan karyawan baru. Pak Randy menjelaskan bahwa setiap karyawan baru wajib mengikuti orientasi untuk mengenal visi, misi, dan budaya kerja perusahaan. Penempatan karyawan juga dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan kebutuhan tiap divisi, agar karyawan bisa bekerja secara optimal. Kami juga menanyakan tentang bagaimana perusahaan menangani pemisahan kerja, baik karena karyawan mengundurkan diri maupun karena pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini, perusahaan berusaha menjaga hubungan baik dan tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masuk ke bagian pelatihan dan pengembangan. Pak Randy menyampaikan bahwa perusahaan rutin mengadakan pelatihan teknis maupun pelatihan soft skill untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Ada juga program pengembangan kepemimpinan untuk karyawan yang dianggap punya potensi lebih, sebagai bentuk investasi jangka panjang perusahaan terhadap sumber daya manusianya. Tidak lupa, kami membahas perencanaan karir. Menurut Pak Randy, perusahaan memiliki jalur karir yang cukup jelas, dan setiap karyawan bisa melihat peluang pengembangan berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi. Ada juga program mentoring, di mana karyawan baru dibimbing langsung oleh karyawan senior agar cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dari wawancara ini, kami mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana teori yang kami pelajari di kelas diterapkan secara nyata di dunia kerja, terutama dalam mengelola manusia sebagai aset utama perusahaan. Terima kasih kepada Bapak Randy Lubis atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat, tidak hanya bagi kami, tetapi juga untuk teman-teman yang sedang belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Sekian dokumentasi dari kami, semoga bisa menjadi inspirasi dan tambahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih.